Halo guys, kembali bersama gue di channel UI5kun. Hari ini gue bakal ngomongin anime lagi menjadi anime favorit gue di musim fall 2003 adalah Dark Catering. Jadi di episode kemarin, ya bisa bilang gantung banget. Jadi benar-benar salah satu menurut gue best episode di episode kemarin. Jadi dimana Yayoi dan kawan-kawan ini bisa bilang mencari tamatan baru ya kan, yang atau Pokemon baru yang dimana dia ini adalah tukang jagal men. Jadi bener-bener yang diincar ini cewek men, jadi makanya ini kasihan juga si Eko gitu kan. Jadi mereka terpisah dan Eko ini diseret gitu kan sama si hantu ini ke dalam terowongan lawas gitu kan, atau terowongan yang memang sudah disiapkan gitu kan untuk ya bisa dibilang menjadi arena pertarungan mereka lah. Jadi emang itu markasnya dia gitu, itu mana markasnya dia gitu kan, untuk sudah ditunggu sama ini tukang jagal gitu kan. Makanya kan akhirnya gue rasa ini emang kesengajaan Eko sih, sengajaan Yayoi sih, karena memancing Eko agar terowongannya kelihatan gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya kan dia nunjukin kalau ternyata memang ada terowongan itu. Nah makanya kita lihat apa, atau bisa dibilang apa yang tindakan yang dilakukan oleh Yayoi gitu kan untuk melawan monster tersebut. Nanti kita tunggu berapa lagi, langsung ke episode 15 dari Dark Epic. Let's go. Oke, belum nunggu berapa lagi, langsung ke episode 15 dari Dark Epic. Let's go. Oh oke, okay. suara suara creepy. Oke. Okay. Oh oke. Okay. Oh oh, buset 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 buset. Udah muncul. Oh damn. Hmm. Oh oke. Okay. Gue udah takut aja, gue pikir Eiko itu. Hmm. Tolong. Serem banget men. Ya emang makin kesini makin antunya makin gak jelas, dan bener gak jelas banget wujudnya. Nah, penasaran gua, tamatan apa yang dipakai sama si Yayoi nanti? Nah, itu gua nggak tahu. Yang prajurit atau yang tentara itu, atau mungkin yang di episode eh, 13 sebelumnya gitu. Yang atau kekaisaran, bukan kekaisaran, yang itu runtuhan kastil itu. Nah, itu gua nggak tahu yang mana. Sebutan Inggrisnya gua nggak tahu soalnya, banyak soalnya kan, jadi makanya gua nggak tahu Inggrisnya itu apa. Dead. Nah itu yang itu mungkin yang ngeluarin itu kali kan. Utatsu.
Buset. Oh, oh, oh. Tapi cewek semua ya? Wah, the hell. Hmm, nah itu. Buset, itu cewek semua ya. Dan dipegang. Hmm, dan aku takut gue. Hmm, nice. Ya, this is work. Oh, oh, let's go. Tapi yang keluar, nah tapi yang keluar, what the hell. Dan dia makan, come on. Hmm, let's go. Ya, let's go. Nah ini, let's go. Iya. Nah, Pokemon keluar lah. Yes, langsung. Wah gila sih. Ini yang dinanti sih. Gue benar-benar menantikan momen ini. Gue pengen tahu gitu. Sekuat apa ini Pokemon ini. Uh, best, 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 best. Gila, best. Oh, oke. Janjian dulu. Oh, oke, oke. Hmm.
Nah, ini keren nih. Ini nih. Sesan iblis. Yoi. Keras banget ya. Oh, interesting. Oh, nice. Nice. Ngomong men. Ngomong men. Anjir. Oh. Ah, oke oke. Karena masuk lingkarannya ya. Mm. Ya, iya iya. Iya iya. Oh, oke. Mengap banget. Iya, pengap berarti. Buset. Buset, ini pinter banget nih. Final form ya. Ya, ini final form ini. Kalah kah? Oh, enggak. Uh. Dan dia, oh iya bener dong memperlebar jaraknya. Tapi kok masih nggak bisa juga pakai tahap ketiga men. Itu makin jauh jaraknya. Buset, makin gede lagi dong. Oke, dan terbelah dua. Oh, kalah men. Oh,
Boom. Buset. Gila abadi banget. Wah, gila sih. Jadi kempot banget. Anjir, anjir. Ya ini NG harusnya. Ini bener kanibal anjir. Dimakan atau termakan, men. Mau makan atau dimakan, men. Granat itu. Boom. Buset. Oh, tapi kayak taruh kena itu. Wah, kacau. Ya. Berasa berasa Pokemon ya. Uh, iya. Nice. Oke, ngambil apa dia?
Ah, oh jadi roh jahat digabung ya? Iya. Ah, oke oke. Ah, nah itu. Iya. Gimana Ana? Nyala sendiri. Ada yang mencet. Paling si Ana nih. Kayaknya Ana yang mencet nih. Oh, dan buset, buset. Pusing gue nih liat nih. Pusing. Pusing gue ngeliatnya nih. Sumpah, ini intens banget pertarungannya. Wah, what the hell. Plus merinding sih. Gue merinding banget sumpah. Nah ini gue penasaran men. Kok ini bisa keluar dia? Itu sih gue penasaran tuh. Itu roh dari mana keluarnya dia? Maksudnya juga begitu sih. Makin bahaya gitu. Dari mana gue mulai ya? Ini bakal panjang sih, tapi ya mungkin gue bakal intinya aja sih yang bakal gue bahas nanti. Oke. Oh, oke. Eh, oke. Oke, jadi ya bisa bilang episode ini benar-benar ngeri banget. Dan menurut gue salah satu apa ya?
ya bilang best episode sih. Jadi semakin kesini tuh kayak gue selalu bilang episode kemarin best episode ini juga best episode. Jadi bener-bener gak nyangka, bener-bener sengeri ini gitu kan dibayangin. Jadi awalnya tuh memang hantu yang ada di terowongan F atau monster yang dihadapi oleh Yayo dan kawan-kawan ini bisa dibilang salah satu ya tukang jagal ya kan, sudah pasti tukang jagal gitu kan, yang dimana kayaknya Doi ini lebih tertarik atau mengincar perempuan sih ya kan, kalau gue lihat dari dari muka-mukanya dipajang gitu kan. Memang ada yang beberapa yang sama sih, tapi emang identik atau dominan ke cewek gitu. Nah, makanya di sini kan tadi kan sempat ada clash gitu kan, yang membuat tadi Yayo sempat ditarik sama dia. Terus nah ini gue bingung men, ini tadi ada bisa dibilang kayak semacam tamatan yang ada di opening sama ending, yang dimana wujudnya tengkorak tapi rambutnya panjang. Nah itu apakah itu adalah tamatan yang belum sempurna apa enggak? Nah itu jadi kan gini, ini konsepnya mirip banget dengan apa yang pernah dilakukan oleh Eiko lagi Yayoi ketika mengumpulkan tamatan. Jadi kan ini kan macam-macam men, ya kan, macam-macam yang dilakukan oleh Yayoi gitu kan. Ada dua tipe tamatan yang didapatkan sama Yayoi gitu kan. Yang pertama karena dia hunting, memang dia karena hunting untuk mencari tamatan yang benar-benar kelas S atau benar-benar yang emang dia ini emang berbahaya gitu loh. Ya kan salah satunya tadi ada Rock Castle ya kan, yang di episode 13. Terus juga ada tadi barusan yang ditangkap ya kan, si badan besar tukang jagal itu kan. Nah terus sama si Sersan ya kan, Sersan iblis gitu kan, yang dimana emang dia emang udah deket banget sama Yayoi gitu kan, atau bisa dibilang dia tertarik dengan Yayoi gitu kan, seperti itu, dengan alasan ingin dibunuh sebenarnya itu. Tapi itu nggak semua tamatan itu sama seperti yang tipe 1 ini gitu, yang dimana emang dia ini harus dicari dulu ya kan, di hunting dulu atau benar-benar dicari dulu gitu kan. Nah tapi ada tipe tamatan lain yang dimana ini dia ini bisa dibilang ya berkumpul para roh-roh jahat gitu loh. Jadi ini yang pernah terjadi ketika punya sebuah tamatan pendeta agung gitu kan. Itu kan adalah sebuah roh-roh jahat yang berkumpul dan mereka saling berkanibal kan satu sama lain kan. Gue masih inget banget itu yang di kamar ya kan, di kamar Yayo itu kan mereka kan saling ngadu kan, saling makan satu sama lain, dan langsung kan terbentuklah pendeta agung gitu kan. Nah tapi kalau yang tadi itu kan sempat ada momen dimana tadi Yayo ditolong sama tamatan yang wujudnya kayak tengkorak terus rambutnya panjang. Nah itu kayaknya itu tamatan yang belum kelar deh, atau bisa dibilang belum sempurna sebenarnya. Jadi makanya wujudnya cuman wujud atasnya doang, jadi kayak cuman wujud kuyang doang gitu kan, kuyang atau kepalanya doang gitu kan, seperti itu. Jadi belum final form gitu. Jadi makanya gue bingung antara emang itu belum sempurna atau memang itu tamatan yang tidak diceritain di animenya. Nah itu gue nggak tahu. Jadi makanya ini mungkin belum diceritain aja, nanti bakal ceritain, atau memang itu adalah tamatan dari Yayoi yang emang belum sempurna gitu. Nah makanya itu gue bingung. Itu jadi makanya itu yang sampai sekarang gue bingung itu dapat dari mana. Nah terus akhirnya Yayoi punya inisiasi gitu kan untuk menggunakan sersan iblis untuk melawan si tukang jagal ya kan, atau si tukang bacok itu gitu kan ya. Makanya kan akhirnya dengan memberikan sebuah kayak semacam peringatan gitu kan ke mereka ya kan, ke Eiko dan kawan-kawan gitu kan, dimana ketika si Sersan ini menggunakan kekuatannya atau jurusnya ya bahasa seperti itu kan, itu mereka ini main lingkup radiasi. Jadi bukan radiasi sih, kayak bermain dengan ya semacam kayak kutukan yang emang ada jaraknya gitu. Jadi kalau misalkan mereka pakai tahap 1 dan gagal ke tahap 2, kalau tahap gagal tahap 3, jadi semakin bertingginya tahap itu jaraknya tuh semakin lebar gitu kan. Makanya tadi ketika
Eiko berhasil escape, Yayoi berhasil escape, si Ketaro nggak bisa. Jadi sempat kena walaupun akhirnya escape juga, tapi jadi tua men. Jadi bener jadi kayak kempot banget gitu loh. Jadi kayak seolah-olah kayak dikuras tenaganya gitu. Jadi makanya gue nggak tahu sih apakah nanti di next episode Ketaro bakal dihadapi dengan wajah yang seperti itu seterusnya, atau nanti bakal disembuhin sama Yayoi, ya itu gue nggak tahu. Jadi kayak semacam ini sih, kayak dikurangin energinya aja gitu loh. Jadi untungnya si Ketaro cuman beberapa doang kekuatan yang dikurangin kan. Kalau semuanya dia mati kayak gitu. Nah, jadi setelah itu akhirnya si Yayoi ya kan punya rencana lain gitu kan untuk memberikan sebuah apa ya, kayak negosiasi lah gitu kan ke tamatan yang diambil ini gitu kan. Lu mau ikut gua atau lu mau gua basmi gitu kan, atau lu mau gua bunuh gitu. Dan akhirnya dia termakan omongan Yayoi gitu kan. Langsung dikunci sama dia gitu kan, dengan bisa dibilang ya kayak semacam seal yang benar-benar emang rasanya itu pedih buat si hantu itu tersebut kan. Tapi ya itu ganjarannya sih, karena emang dia kan sudah berbuat jahat sama orang banyak gitu kan. Jadi makanya akhirnya di punishment sama si Yayoi seperti itu. Dan yang kedua, maksudnya yang selain itu, roh-roh yang masih berkeliaran ini ditawarin lagi sama Yayoi gitu kan, dikasih negosiasi, lu mau ikut atau lu mau dimurnikan atau mau lu dimusnahkan gitu kan. Jadi ada beberapa yang ikut dan ada beberapa yang tidak ikut gitu loh. Jadi makanya ini menarik. Jadi maksudnya mereka tuh ikut Yayoi itu, feeling gua itu kayak memperkuat yang tadi, yang tamatan yang wujudannya kayak tengkorak yang gondrong itu ya kan, untuk biar semakin kuat. Kayaknya sih seperti itu ya, tapi gua nggak tahu apakah itu benar apa enggak. Tapi yang jelas itu bagaimana cara Yayoi itu membuat tamatan itu ada dua jenis ya kan. Itu yang gua pakemin dari kemarin gitu kan. Satu, tamatan yang emang dicari ya kan, tamatan yang emang dicari dari beberapa spot-spot rank S yang emang dilakukan oleh Yayoi dan kawan-kawan. Dan satu lagi, tamatan yang dibentuk atas dasar kanibalisme sesama hantu gitu. Jadi makanya itu yang selama ini mungkin gue keliru atau selama ini gue salah gitu, tapi itu maksudnya. Jadi dua tamatan itu, dua tipe jenis tamatan inilah yang Yayoi lakukan gitu. Nah makanya gue bilang yang tadi yang tengkorak yang rambut panjang itu dari mana gitu, apakah emang kumpulan roh yang belum sempurna atau memang belum ceritain aja gitu. Tapi yang jelas itu jump scare banget sih ketika ternyata ada roh di balik perutnya si Eiko tuh. Sumpah tuh kaget banget itu ngeri banget sih. Dan untungnya Yayoi ngasih saran kayak Eiko kan, lu mau ambil apa enggak gitu kan, dan ternyata diambil gitu. Mungkin entah buat pelihara atau apa, gue nggak ngerti gitu. Mungkin ingin ngeprotek dirinya sendiri mungkin gitu. Tapi jelas nanti gue yakin pasti ke depannya Eiko bakal gila sih. Bukan gila tuh maksudnya bukan gila hilang akal, bukan, tapi lebih ke dia akan semakin seneng gitu kan dengan hal-hal mistis gitu kan. Dan gue yakin pasti bakal ya nagih dengan hal yang mistis seperti itu, dan nyalirnya makin keluar gitu. Ya itu sih, jadi gue bener-bener puas banget dengan apa yang disajiin. Walaupun gue gak baca manganya, tapi bener-bener intens parah. Jadi bener-bener ini udah duel Pokemon, udah bener-bener ngadu hantu sama hantu seperti itu. Itu aja dari gue. Yang pasti jangan subscribe sebenarnya kira-kira anime vokal apa lagi yang suka. Kalau saya di seksi notifikasi agar beri gue ada sampai lagi selanjutnya, dan bye.